Investasi pada instrumen ekuitas. Tujuan pembelajarannya yaitu memahami perhitungan akuisisi dengan metode cost, ekuitas, serta nilai wajar. Yang kedua, memahami karakteristik saham. Yang ketiga, memahami adanya pengaruh signifikan. Yang keempat, mampu menerangkan transaksi hulu dan pada bab sebelumnya, kita telah membahas mengenai kombinasi bisnis. Kombinasi bisnis terdiri atas 3 jenis, yaitu akuisisi, merger, dan konsolidasi. Merger adalah proses penggabungan dua entitas atau lebih, di mana salah satu entitas tersebut akan dibubarkan dan seluruh aset serta kewajibannya akan jatuh kepada entitas baru. Contoh dari merger adalah Bank Mandiri. Bank Mandiri melakukan merger terhadap Bank Bumidaya, Bank Ekspor-Impor. Nah, jadi kata kunci dari merger adalah adanya entitas baru yang dibubarkan, yang mana entitas lama tersebut akan dibubarkan. Kemudian akuisisi. Akuisisi adalah metode penggabungan bisnis yang mana entitas yang sudah berdiri akan dibeli oleh entitas lain, tapi entitas tersebut masih bisa berdiri dan diberi nama entitas baru. Contoh dari akuisisi adalah Google mengakuisisi Android. Pada dasarnya sampai sekarang Google dan Android masih berdiri, hanya saja mereka membuka entitas baru. Nah, kemudian yang ketiga ada konsolidasi. Konsolidasi adalah kombinasi bisnis dengan membuka entitas lain lagi. Contohnya adalah Gojek dengan Tokopedia. Gojek melakukan konsolidasi terhadap Tokopedia, yang mana konsolidasi tersebut membuka entitas baru yang disebut GoTo. Nah, dalam kombinasi bisnis tersebut ada dalam kombinasi bisnis terdapat yang namanya goodwill. Goodwill adalah selisih nilai wajar dengan harga akuisisi. Contohnya adalah nilai wajar PT A sebesar 5.000, harga akuisisi sebesar 4.000, maka selisih tersebut dikatakan sebagai goodwill. Tapi apabila nilai wajarnya lebih rendah dibandingkan dengan harga akuisisi, maka akan dikatakan sebagai laba akuisisi. Setelah melakukan review singkat terhadap kombinasi bisnis, selanjutnya kita akan masuk kepada investasi terhadap instrumen ekuitas. Atau secara sederhananya adalah mempresentasikan kepemilikan investor terhadap investasi. Nah, kata kuncinya adalah investasi dan ekuitas. Nah, kenapa sih ada investasi dan ekuitas? Karena investor yang menanamkan modal ke investasi mengharapkan adanya pendapatan atau laba atas modalnya tersebut. Berbicara mengenai ekuitas. Ekuitas adalah segala sesuatu kepemilikan perusahaan. Pada dasarnya, ekuitas mampu mengcover seluruh biaya di dalam perusahaan apabila perusahaan tersebut mengalami rugi atas penjualan. Contohnya, pada tahun 2017, PT A mengalami rugi atas penjualannya sebesar 200 juta, maka seluruh biaya operasionalnya bisa di-cover oleh ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan, baik itu berupa saham, pendapatan, ataupun modal. Nah, investasi terhadap instrumen ekuitas terbagi atas dua perhitungan, yaitu metode biaya dan metode ekuitas. Nantinya, pada metode biaya dan metode ekuitas ini terdapat pengaruh signifikan atau hak proporsional investor terhadap investasi. Karakteristik investasi pada instrumen ekuitas diatur pada PSAK nomor 50. Nah, pada karakteristik investasi pada instrumen ekuitas ini, kita akan membahas mengenai aset neto. Apa itu aset neto? Aset neto adalah total aset dikurang total liabilitas, yang mana aset neto tersebut nanti akan dibawa kepada pengaruh signifikan atau hak investor terhadap saham yang ditanamkannya terhadap investasi. Nah, pengaruh signifikan ini ada beberapa presentasinya, yaitu 20 hingga 50%, yang mana 20% tidak berpengaruh signifikan, sedangkan
50% pengendalian bersama antara investi dan investor, dan lebih dari 50% akan masuk ke pengendalian kontrol. Selanjutnya kita akan menentukan metode atas investasi pada instrumen ekuitas. Yang pertama di sini kita akan membahas mengenai metode biaya dan nilai wajar. Metode biaya dan nilai wajar ini diatur dalam PSAK nomor 55 serta pengakuan dan pengukurannya. Pengakuan awal diakui sebagai biaya perolehan. Apabila perusahaan tersebut membagikan dividen, maka diakui sebagai pendapatan proporsional. Aset pada perusahaan ini akan mengalami perubahan apabila aset tersebut dijual, ditambah, dan mengalami penurunan nilai. Maksud dari penurunan nilai pada investasi atas instrumen ekuitas ini adalah bukan penurunan nilai seperti penyusutan gedung ataupun penyusutan mesin, tetapi penurunan nilainya adalah harga investasi awal dengan harga investasi di akhir tahun apakah mengalami peningkatan ataupun mengalami penurunan. Setelah membahas mengenai metode biaya, selanjutnya akan membahas mengenai metode ekuitas. Metode ekuitas diatur dalam PSAK nomor 15 dan diakui sebagai biaya perolehan apabila adanya pengaruh signifikan. Nah, pengakuan metode ekuitas tidak hanya sampai diakui sebagai biaya perolehan, tetapi juga berlanjut sebagai nilai ekuitas entitas asosiasi. Nah, metode ekuitas ini akan hilangnya pengaruh signifikan apabila apabila aset di dalam suatu perusahaan tersebut dijual. Berikut ini adalah contoh ilustrasi dari metode ekuitas dan metode biaya. Pada 1 Juli 2020, PT Indofood membeli 20% kepemilikan saham PT Gaga seharga 200 juta. Dan selama tahun tersebut, PT Gaga membagikan dividen pada tanggal 8 Agustus senilai 50 juta. Di akhir tahun, PT Gaga mengumumkan laba bersih senilai 80 juta dan nilai pasar saham seharga 115 per lembar dengan total saham beredar senilai Rp10.000. Buatlah jurnal investasi menggunakan metode biaya dan metode ekuitas. Yang pertama yaitu menjurnal investasi pada PT Gaga di debit senilai 200 juta sebesar biaya perolehan dan mengkreditkan kas sebesar 200 juta pada saat biaya perolehan. Nah, kemudian diumumkannya dividen. Dividen tersebut senilai 10 juta. Nah, kenapa dividen tersebut 10 juta? Karena berdasarkan proporsi kepemilikan PT Indofood senilai 20%. Artinya, setiap dividen yang dibagikan oleh PT Gaga, PT Indofood memiliki hak di dalamnya senilai 20%. Maka dari itu 50 juta dikalikan 20% didapat senilai 10 juta. Kemudian di akhir tahun PT Gaga mengumumkan laba bersih senilai 80 juta. Nah, laba bersih tersebut dicatat di metode ekuitas dengan menjurnal investasi pada entitas asosiasi sebesar 16 juta dan bagian laba sebesar 16 juta. Nah, 16 juta tersebut diperoleh dari 80 juta dikalikan proporsi kepemilikan PT Indofood senilai 20%. Maka diperoleh 16 juta. Nah, di akhir tahun diumumkan adanya saham beredar sebesar 10.000 lembar. Nah, 10.000 lembar tersebut PT Gaga memiliki hak di dalamnya sebesar 2.000 lembar, yaitu 10 lembar dikalikan dengan 20%. Maka diperoleh 2.000 lembar. 2.000 lembar tersebut dikalikan dengan harga per lembarnya yaitu Rp115.115 per lembar, maka diperoleh 230 juta sebagai nilai investasi akhir tahun. Nah, nilai investasi akhir tahun tersebut akan dikurangkan dengan nilai investasi awal tahun seharga 200 juta. Nah, selisihnya tersebut
yang disebut sebagai penurunan nilai. Apakah nilai investasi tersebut turun atau naik? Nah, pada ilustrasi berikut ini, nilai investasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 30 juta. Maka menjurnal investasi pada PT Gaga sebesar 30 juta dan selisih nilai wajar sebesar 30 juta. Nah, perbedaan antara metode biaya dan metode ekuitas adalah metode biaya tidak mencatat adanya pengumuman laba bersih karena laba pada dasarnya masuk kepada ekuitas atau kepemilikan. Sedangkan metode ekuitas tidak mencatat adanya selisih nilai wajar karena selisih nilai wajar tersebut masuk ke dalam penggolongan metode biaya. Kenapa masuk ke dalam penggolongan metode biaya? Karena investor melakukan pendanaan terhadap investasi yang mana pendanaan tersebut menjadi biaya pada investor. Setelah mendengarkan penjelasan ilustrasi dari metode ekuitas dan metode biaya, selanjutnya kita akan membahas mengenai isu lain seputar instrumen investasi terhadap instrumen ekuitas. Yang pertama yaitu ada transaksi hulu dan hilir yang terjadi akibat adanya jual beli aset. Nah, transaksi hulu terjadi apabila investor menjual aset tersebut disebut transaksi hulu. Apabila investor yang menjual disebut transaksi hilir. Nah, keuntungan atau kerugian diakui sebagai bagian investor lain. Pada transaksi hulu dan transaksi hilir diperlukannya jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi ini berfungsi sebagai untuk menghindari catatan berganda antara entitas induk dan entitas anak.